Apa sih bedanya cuaca dan iklim? Salam geografi. Halo, adik-adik pasti pernah merasa kebingungan untuk membedakan fenomena cuaca dan iklim. Simak pernyataan berikut ini. Hari ini sangat cerah. Nampaknya bulan-bulan ini tidak turun hujan, sehingga Indonesia dilanda kekeringan. Apakah kedua pernyataan ini sama? Tunggu dulu. Masa iya sih? Atau kita yang kurang memahami terkait fenomena iklim dan cuaca? Yuk kita belajar bersama tentang cuaca, iklim, dan komponennya. Tetap semangat dan siapkan alat tulisnya. Fenomena cuaca dan iklim merupakan fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, serta sangat mempengaruhi pola aktivitas masyarakat di suatu wilayah secara langsung. Panjang dari cuaca itu sendiri, periode perhitungan iklim dapat mencapai rentang waktu antara 11 hingga 30 tahun. Memiliki peranan yang sangat penting bagi kontrol iklim di bumi. Contohnya adalah iklim akan memengaruhi unsur-unsur cuaca dan iklim seperti pergerakan angin dan pergerakan arus laut. Ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut dengan klimatologi. Cuaca dan iklim memiliki unsur-unsur yang sama. Pengetahuan terhadap unsur-unsur cuaca dan iklim sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini karena cuaca dan iklim merupakan salah satu fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan manusia dan memengaruhi secara langsung aktivitas manusia seperti dalam bidang pertanian, pelayaran, penerbangan, bahkan dapat mempengaruhi gaya hidup dan kebudayaan suatu daerah. Terdiri dari radiasi matahari, suhu, angin, awan, kelembaban udara, dan curah hujan. Unsur cuaca dan iklim yang pertama adalah radiasi matahari. Radiasi matahari terjadi karena proses penyinaran matahari ke bumi yang disebut dengan incoming solar radiation atau insolasi. Banyak sedikitnya sinar matahari yang sampai ke bumi dipengaruhi oleh letak geografis suatu daerah. Hal ini terjadi karena perbedaan letak geografis akan menyebabkan perbedaan posisi relatif dari matahari itu sendiri. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang juga akan memengaruhi banyak sedikitnya sinar matahari yang masuk ke dalam bumi. Yang pertama adalah keadaan tutupan awan. Yang kedua, keadaan permukaan bumi yang terdiri dari daratan dan lautan. Yang ketiga, sudut datang sinar matahari. Dan yang keempat, lama penyinaran matahari itu sendiri. Radiasi matahari dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama Campbell-Stokes dan aktinograf. Penyinaran matahari dalam satu hari, sementara aktinograf digunakan untuk mengukur intensitas penyinaran matahari. Nah, unsur cuaca dan iklim yang pertama, radiasi matahari, akan memengaruhi unsur cuaca dan iklim selanjutnya, yaitu suhu. Unsur cuaca dan iklim yang selanjutnya adalah suhu. Jadi, bagaimana sih hubungan antara radiasi matahari dan suhu? Radiasi matahari yang masuk ke bumi, baik itu intensitas dan lama penyinarannya, akan menyebabkan perbedaan suhu di wilayah yang berbeda-beda. Hal ini karena saat bumi menerima radiasi matahari, bumi dapat memantulkan dan juga menyerap radiasi matahari yang masuk. Oleh karena itu, pantulan inilah yang akan menyebabkan perbedaan suhu yang ada di permukaan bumi. Unsur cuaca dan iklim yang ketiga adalah angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Tapi bagaimana sih udara tersebut dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain? Nah, hal ini sangat berkaitan dengan unsur cuaca dan iklim sebelumnya, yaitu suhu. Suhu akan mempengaruhi tekanan di suatu daerah. Daerah yang memiliki suhu yang tinggi akan memiliki tekanan yang rendah, sehingga akan disebut sebagai daerah dengan bertekanan minimum. Sebaliknya, daerah yang memiliki suhu yang rendah akan memiliki tekanan yang tinggi dan disebut sebagai daerah bertekanan maksimum. Angin bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Angin akan bergerak dari daerah bertekanan maksimum ke daerah yang bertekanan minimum. Angin sendiri memiliki alat ukur yang disebut dengan anemometer. Anemometer berfungsi untuk mengetahui kecepatan dan arah angin. Unsur cuaca dan iklim yang selanjutnya adalah awan. Awan adalah titik-titik air atau kristal-kristal es halus yang berkumpul menjadi satu di atmosfer. Nah, bagaimana sih proses pembentukan awan itu sendiri?
Proses pembentukan awan dimulai dari udara yang naik. Udara yang naik ini akan menjadi semakin dingin sehingga bertambah kelembapan udaranya. Pada ketinggian tertentu, udara akan menjadi semakin jenuh dengan air dan terbentuklah beberapa faktor. Salah satunya adalah perbedaan musim. Contohnya, pada saat musim kemarau, pembentukan awan akan lebih sedikit dibandingkan pada saat musim hujan. Unsur cuaca dan iklim yang selanjutnya adalah kelembapan udara. Kelembapan udara adalah jumlah uap air yang ada di udara. Nah, kelembapan udara ini akan mempengaruhi jenis pengendapan air yang ada di udara yang dapat berbentuk sebagai awan, embun, kabut, maupun hujan. Kelembapan udara terdiri dari dua jenis, yaitu kelembapan udara relatif dan kelembapan udara absolut. Nah, untuk mengukur kelembapan udara digunakan suatu alat yang bernama sikrometer yang memiliki bola kering dan bola basah. Unsur cuaca dan iklim yang terakhir adalah curah hujan. Curah hujan memiliki pengertian tingkat atau intensitas hujan yang terjadi pada suatu daerah. Nah, bagaimana sih proses terjadinya hujan? Hujan terjadi tidak lepas dari suatu siklus yang bernama siklus hidrologi. Siklus hidrologi dimulai dengan suatu tahapan yang disebut sebagai penguapan atau evaporasi. Evaporasi sendiri memiliki pengertian perubahan molekul air yang berwujud zat cair menjadi berwujud uap air. Nah, penguapan ini akan terjadi pada sumber-sumber air yang ada di permukaan bumi, seperti misalnya sungai, lautan, maupun danau. Selanjutnya, uap-uap air ini akan naik ke atas karena terbawa oleh angin. Pada ketinggian tertentu, uap-uap air akan berkumpul menjadi satu dan menjadi awan. Ini akan melepaskan kandungan air yang ia miliki ketika sudah mencapai suatu titik yang disebut sebagai titik jenuh dengan menggunakan berbagai macam alat. Salah satunya adalah alat yang disebut sebagai odometer atau alat-alat yang lain yang disebut sebagai rain gauge Hellman dan juga rain gauge yang memiliki tipe tipping bucket. Nah, jika adik-adik sudah mengerti, maka kita akhiri saja pembelajaran materi hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Apabila ada hal yang tidak dimengerti, silakan ya tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.